warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifa Tiandini dengan NIM 202199991001 akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian keuangan saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penentu Penggunaan e-wallet sebagai transaksi keuangan di Kota Bandar Lampung. Latar belakang. Seiring kemajuan zaman, kini teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Tak jarang, teknologi digunakan berdampingan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu teknologi yang sangat tak asing di kehidupan sehari-hari yaitu internet. Bahkan, terdapat beberapa orang yang tidak dapat dipisahkan dengan internet. Menurut Kominfo, pengguna internet di Indonesia mencapai 202 juta orang atau 73% dari total 274 juta penduduk Indonesia pada tahun 2020. Karena hal tersebut, Indonesia merupakan pengguna terbesar keempat di dunia. Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa internet keberadaannya sudah tidak asing lagi di Indonesia, bahkan dunia. Maka dari itu, kini terdapat banyak hal yang berkembang pada internet guna memudahkan keseharian. Salah satu contohnya seperti e-wallet atau dompet digital adalah salah satu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran yang lain antaranya adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik, menampung dana, dan juga melakukan pembayaran. E-wallet digunakan sebagai sarana pembayaran yang memerlukan internet dan memudahkan kita untuk tidak perlu membayar secara tunai. Biasanya akan tersedia barcode yang berbeda di setiap tempatnya, dan kita hanya perlu men-scan barcode tersebut melalui akun pribadi e-wallet kita. Untuk pengisiannya pun biasanya bisa melalui mana saja, bisa melalui agen pengisian, minimarket, maupun m-banking. Di Indonesia terdapat beberapa aplikasi e-wallet yang terus berkembang untuk konsumennya. Di antaranya adalah OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Shopee, dan lainnya. Per Maret 2021, Shopee mendapat penetrasi pasar tertinggi sebesar 68%. Kemudian ada OVO 62%, Dana 54%, GoPay 53%, dan Link Aja 23%. Dari data tersebut, dapat dilihat banyaknya pengguna e-wallet dari berbagai aplikasi. Para calon pengguna pun hanya tinggal memilih mana aplikasi yang ingin mereka gunakan. Dalam pemilihan aplikasi e-wallet, para pengguna memiliki pendapat atau faktor penentunya sesuai dengan faktor-faktor tertentu. Menurut Edi Madiono Sutanto dan Jessica, pada tahun 2020, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pemilihan salah satu aplikasi e-wallet, yaitu Dana, di mana meliputi convenience atau kenyamanan, di mana akan membuat para pengguna akan merasakan manfaatnya dengan mendorong portabilitas dan aksesibilitas. Kemudian, compatibility atau kesesuaian merupakan potensial tersedia dan kombinasi dari nilai-nilai inovatif yang berguna untuk meningkatkan kinerja pekerjaan. Dan yang terakhir, knowledge atau pengetahuan. Dari layanan yang akan membantu para pengguna mengidentifikasi bagaimana kinerja dari pembayaran e-wallet, apakah manfaatnya, dan mengapa aplikasi layanan tersebut berguna bagi mereka. Dan dengan itu, para pengguna pun dapat menggunakan layanan tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Sedangkan menurut Alwan Sri Kustono Aryadi, Yudhistira Adinanggala, dan Imam Mas'ud pada tahun 2020, itu kemudahannya akan berpengaruh positif terhadap manfaat yang dirasakan. Kemudian manfaat tersebut akan berpengaruh positif kepada sikap para pengguna, dan sikap pengguna itulah yang berperan penting dalam keinginan para pengguna lainnya.
Sedangkan kualitas aplikasi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kegunaan yang dirasakan, dan kemudahan pada aplikasi pun tidak secara langsung akan mempengaruhi sikap dari para pengguna. Kemudian menurut Parrot Itarot dan Chitima Beokaimok pada jurnalnya tahun 2018, kinerja dan harapan usaha sangat efektif untuk nilai perilaku pengguna dompet elektronik. Maka dari itu, selain kenyamanan, kompatibilitas, pengetahuan manfaat atau sikap, para pengguna itu lebih sering memperhatikan usahanya masing-masing. Apabila mereka merasa tidak perlu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan mereka, maka calon pengguna pun akan enggan untuk menggunakan aplikasi e-wallet tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sekarang akan membuat pembuktian faktor mana yang lebih valid yang menjadi prioritas pengguna dalam memilih e-wallet sebagai transaksi keuangannya. Penelitian akan berjalan dengan menggunakan pengisian survei secara online kepada masyarakat, pengguna, maupun calon pengguna e-wallet. Survei tersebut akan meliputi semua faktor yang ada di penelitian sebelumnya, seperti kenyamanan, kompatibilitas, pengetahuan, manfaat, sikap, dan lainnya. Bedanya, penelitian ini akan mengambil sampel hanya di Bandar Lampung, namun umum untuk seluruh pengguna aplikasi e-wallet. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet di Kota Bandar Lampung. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan e-wallet di Kota Bandar Lampung. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu faktor pengguna e-wallet terhadap mobility, kemudian faktor pengguna e-wallet terhadap convenience, faktor pengguna e-wallet terhadap trust, faktor pengguna e-wallet terhadap compatibility, faktor pengguna e-wallet terhadap knowledge, dan faktor pengguna e-wallet terhadap risk. Kemudian hipotesis penelitian. Yang pertama, faktor penggunaan e-wallet berdasarkan mobility. Kedua, faktor penggunaan e-wallet berdasarkan convenience. Tiga, faktor penggunaan e-wallet berdasarkan trust. Keempat, faktor penggunaan e-wallet berdasarkan compatibility. Kelima, faktor penggunaan e-wallet berdasarkan knowledge. Keenam, faktor penggunaan e-wallet berdasarkan risk. Berikutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis faktor. Analisis deskriptif akan menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif dengan menjelaskan bagaimana gambaran dari tanggapan responden terhadap indikator yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan peneliti. Jawaban dari setiap responden yang telah dideskriptifkan peneliti akan dikelompokkan berdasarkan frekuensi jawaban agar data dapat lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi orang lain. Pada analisis ini akan disajikan data dari karakteristik responden dan analisis deskriptif mean variable. Kemudian analisis faktor. Analisis faktor itu merupakan teknik statistik multivariate yang digunakan untuk mengurangi atau meringkas semua variabel terikat dan saling bertergantungan. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji, yaitu yang pertama uji KMO dan Bartlett Test of Specificity. Pada tabel uji ini
itu digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Kemudian yang kedua itu uji MSA, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut atau belum. Kemudian yang ketiga, output commonalities, di mana tabel ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah dapat menjelaskan faktor atau tidak. Variabel ini akan dianggap mampu menjelaskan variabel apabila nilai extraction-nya itu lebih dari 0,5. Kemudian total variance experience berfungsi untuk menentukan seberapa banyak faktor yang mungkin terbentuk dapat dilihat dari tabel variance explained. Tabel tersebut menjelaskan nilai dari masing-masing variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Kemudian, Scree plot, di mana Scree plot itu merupakan suatu plot nilai eigen terhadap jumlah faktor yang diekstraksi titik pada tempat di mana script mulai terjadi menunjukkan banyaknya faktor yang tepat. Kemudian ada komponen matrix. Komponen matrix ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Dan yang terakhir, itu ada rotated component matrix, di mana tabel ini akan digunakan apabila perhitungan pada tabel komponen matrix membentuk lebih dari satu faktor. Namun, apabila yang dihasilkan hanya terbentuk satu faktor, maka tidak perlu mencari rotated convenience matrix tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.